sudah ada penetapan sebagai tersangka dan saat ini dalam proses penyidikan. Troféu individual, mas como eu sempre falo, o grupo é o mais importante, o grupo que me fez chegar aqui. Tim Technical Study Group BRI Liga 1 telah merumuskan laporan akhir musim tentang berbagai penghargaan individual BRI Liga 1 2024-2025 yang terdiri dari 8 penghargaan. Kedelapan penghargaan itu ialah pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, penghargaan fair play, gol terbaik, 11 pemain terbaik, dan wasit terbaik. Untuk pencetak gol terbanyak, Alex Martins dari Dewa United FC masih memimpin daftar dengan 23 gol dari 24 penampilan. Disusul Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan 18 gol dari 27 laga dan Tyrone Del Pino dari Persib Bandung dengan 17 gol dari 30 partai. Untuk pemain terbaik, nominasinya adalah Tyrone Del Pino dari Persib Bandung, Mariano Peralta dari Borneo FC Samarinda, Eki Maulana Fikri dari Dewa United FC, Dalberto Luan Belo dari Arema FC, Iko Rodriguez dari Persita Tangerang, Victor Luis dari PSM Makassar, Gustavo Franca dari Persib Bandung, Rio Matsumura dari Persija Jakarta, dan Sonny Stevens dari Dewa United FC. Sedangkan Bojan Hodak yang membawa Persib Bandung juara BRI Liga 1 2 musim berturut-turut memimpin calon pelatih terbaik. Kampion Liga 1 musim ini, Persib Bandung menyumbang 2 pemainnya yakni Tyrone Del Pino dan Gustavo Franca. Kedua pemain asing Persib tersebut bakal berebut gelar pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini. Tyrone Del Pino menjadi salah satu pemain yang pantas masuk dalam nominasi penghargaan individu tersebut. Musim ini, gelandang asal Spanyol itu tampil sangat menjanjikan setelah kembali dari masa peminjamannya di klub Thailand Ratchaburi FC. Setelah gagal di musim pertamanya, kerja keras Tyrone Del Pino akhirnya berbuah manis setelah akhirnya bisa merasakan juara bersama Maung Bandung. Hingga pekan ke-33, Tyrone Del Pino sudah mengoleksi 17 gol. Sementara Gustavo Franca tampil kokoh di lini belakang Maung Bandung. Sempat diragukan di awal musim, bek jebolan Liga Portugal ini perlahan-lahan menunjukkan kemampuannya. Tidak hanya piawai sebagai penjaga pertahanan, Gustavo Franca juga menjadi salah satu pemain belakang yang cukup produktif. Kemampuannya menempatkan diri membuat Gustavo Franca cukup ditakuti saat menjadi skema bola mati untuk Persib Bandung. Kesuksesan Bojan Hodak dalam meracik strategi dan memanfaatkan skill pemain membuat para pemain Maung Bandung bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, tak terkecuali Tyrone dan Gustavo. Oleh karena itu, banyak pemain asing lain yang berminat bergabung bersama Persib dan berduet dengan Tyrone. Bursa transfer Liga 1 mulai mencuat menjelang kompetisi musim ini akan berakhir, salah satunya di tubuh sang juara Persib Bandung. Tersiar kabar, tim berjuluk Pangeran Biru itu sudah sepakat dengan 2 pemain asal Brazil yakni Berguinho dan William Marcelo. Kabar ini diunggah oleh akun Instagram @gospolfc yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya. Gelandang asal Brazil Berguinho dan William Marcelo calon pemain Persib Bandung. Kabarnya keduanya sudah sepakat. Entah keduanya bakal direkrut nantinya atau salah satu di antaranya, tulis akun tersebut. Bahkan William sudah memberikan kode keras lewat unggahan Instastory-nya dengan memperlihatkan gambar bintang berjumlah 4 buah. Pecinta sepak bola tanah air terkhusus Pupoto tentu tak asing dengan sosok Berguinho maupun William Marcelo, mengingat keduanya berstatus sebagai pemain debutan di musim ini. Meski berstatus debutan, Berguinho maupun William Marcelo banyak mendapat sorotan positif berkat penampilan apik yang mereka berikan untuk klub mereka masing-masing. Berguinho mencatatkan 38 pertandingan atau 2.823 menit bermain dengan mengoleksi 6 gol dan 4 assist bagi Borneo FC di semua kompetisi pada musim ini. Sementara itu, William Marcelo mengemas 24 laga atau 1.622 menit bermain dengan koleksi 7 gol dan 8 assist bagi Arema FC di semua kompetisi pada musim ini. Sayangnya, nasib William Marcelo tidak baik di putaran kedua Liga 1 2024-2025 karena minimnya menit bermain yang ia bukukan. Padahal William Marcelo adalah pemain yang diandalkan Arema FC di putaran pertama Liga 1. Bahkan sebelum berpisah dengan Arema FC, William Marcelo tak dimainkan Singoedan selama 8 laga secara beruntun. Kondisi tersebut membuat supporter Arema FC Aremania murka.
Karena William Marcilio sejatinya pemain apik dan sangat disayangkan jika harus hengkang, manajemen Persib Bandung mendatangkan keduanya cukup terbuka. William Marcilio tengah menganggur sehingga bisa direkrut klub manapun, termasuk Persib Bandung. Sementara itu, Berguinho dikontrak Borneo FC hanya semusim. Dengan demikian, Persib Bandung bergerak cepat menyodorkan kontrak ke Berguinho sebelum sang pemain mendapat perpanjangan kontrak dari Borneo FC. Lantas, apa penyebab sang pemain rela tinggalkan tim berjuluk Singoedan tersebut? Beberapa faktor menjadi pemicunya. Salah satunya adalah kasus yang baru-baru ini menimpa Arema. Pihak Bea Cukai Malang mengonfirmasi kabar keterlibatan manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas, dalam kasus peredaran rokok ilegal. Meski begitu, penanganan kasus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Direktorat Bea Cukai di Jakarta. Memang kasus Bapak Wibi ini ya, bahwa untuk pengungkapan maupun penanganannya tidak dari Bea Cukai Malang, dari kantor pusat Bea Cukai. Dwi menyatakan bahwa mereka telah menghubungi kantor pusat Bea Cukai di Jakarta untuk mengklarifikasi masalah yang melibatkan Wibi. Berdasarkan informasi yang diterima, Wibi telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran rokok tanpa izin resmi. Bahwa sudah ada penetapan sebagai tersangka dan saat ini dalam proses penyidikan atas kasus dari rokok ilegal. Dwi mengungkapkan bahwa perkara rokok ilegal yang melibatkan tersangka Wibi kini telah beralih dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami juga konfirmasi ke Bea Cukai Pusat terkait progres penanganan perkaranya, dan untuk saat ini kasusnya sedang dalam proses penyidikan, katanya. Ketika ditanya mengenai waktu penetapan Wibi sebagai tersangka serta alur kejadian perkara, Dwi menjelaskan bahwa proses penanganan kasus tersebut berada di bawah kewenangan Bea Cukai Jakarta. Untuk terkait mulai kapan ditetapnya sebagai tersangka, kronologi serta update penyidikannya kami tidak tahu karena bukan kami yang menangani. Oleh karena itu, wewenang dari penyidik Bea Cukai Pusat yang bisa menjawab, tutupnya. Dengan demikian, seluruh perkembangan dan informasi lanjutan terkait kasus ini akan sepenuhnya bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pusat. Pihak Bea Cukai Malang menegaskan bahwa mereka hanya sebatas mengonfirmasi informasi dari pusat tanpa terlibat langsung dalam proses hukum yang berjalan.